Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baik, Ibu Dita, selaku dosen pengampu hukum investasi. Baik, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai investasi emas. Untuk sebelumnya, mari saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok satu, yakni ada Puja Agda Mulyasara dengan NIM akhir 007, Mayatul Fani Fadila dengan NIM akhir 107, Benazir Zatin dengan NIM akhir 230, Yuninda Yasmina Fajri dengan NIM akhir 235, Amanda Umahartin dengan NIM akhir 243. Untuk selanjutnya mengenai pembahasan, untuk yang pertama mengenai pendahuluan. Mengenai investasi emas ini adalah sebuah kegiatan penanaman modal, yakni berupa emas. Jadi investasinya berupa emas yang mana ditujukan untuk sebuah keuntungan yang dilakukan dalam jangka panjang maupun jangka pendek dengan nilai keuntungan yang bervariasi. Untuk selanjutnya, yakni mengenai dasar hukum. Peraturan Bapepti Nomor 4 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggara pasar fisik emas dan bursa berjangka, yakni peraturan tersebut mengatur mengenai jenis emas yang diperdagangkan secara digital atau melalui aplikasi maupun web, yakni emas murni dengan kandungan aurum atau AU paling rendah sebesar 99,9% yang mana memiliki sertifikasi berisikan informasi mengenai kode seri, logo, dan berat yang tersedia dalam satuan 1 gram, 2 gram, 5 gram, dan seterusnya. Selanjutnya, mengenai dasar hukum, yakni menurut Peraturan Bapepti Nomor 4 Tahun 2019, transaksi pasar fisik emas yang dilakukan secara digital yang mendapat persetujuan dari pihak Bapepti memiliki dua macam mekanisme, yakni untuk mekanisme yang pertama yaitu mekanisme transaksi pasar fisik dengan konsep matching transaksi di bursa berjangka. Lalu yang kedua yakni mengenai mekanisme transaksi pasar fisik yang menerapkan konsep matching transaksi perdagangan fisik emas digital dengan sarana dan prasarana yang terhubung langsung dengan bursa berjangka dan lembaga keliling berjangka. Next. baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis investasi emas. Investasi emas sendiri memiliki banyak jenis ya, dan karakteristik tersendiri. Secara umum, investasi emas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu investasi yang bersifat real asset dan investasi berupa paper asset. Next. Next. Yang pertama, investasi emas dalam bentuk real asset, di mana salah satu investasi emas ini paling digemari oleh masyarakat Indonesia yang berbentuk real asset ini. Yang pertama ada emas batangan, di mana kadar kemurnian hingga 99,99% atau 24 karat. Jenis emas ini dapat dibeli mulai dari 1 gram dan dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada perhiasan emas yang umumnya kadar kemurniannya di bawah 70% dengan ketahanan yang lebih tinggi dari emas batangan. Meskipun demikian, perhiasan emas ini lebih tahan banting dan memiliki nilai buyback perhiasan emas cenderung lebih rendah dari nilai beli awalnya. Kemudian yang ketiga ada dinar, berupa kepingan yang biasanya digunakan untuk transaksi di negara-negara Timur Tengah. Terdapat dua jenis dinar di Indonesia, yaitu 22 karat dan 24 karat. Kemudian emas lokal, di mana harga emas lokal berbeda-beda tergantung dari daerah pembuatnya. Biasanya satuan berat yang digunakan adalah suku. Maka dari itu,
perlu dilakukan konversi ke satuan berat yang lebih umum apabila ingin menjualnya ke pasar nasional. Next. Kemudian ada emas online. Nah, ini yang baru nih, di mana investasi emas ini biasanya disediakan oleh bank, industri jasa pegadaian, dan perusahaan jasa keuangan resmi di Indonesia. Kemudian ada emas kuno, di mana emas dengan nilai sejarah dan dikumpulkan sebagai koleksi. Investasi emas ini akan dihargai lebih tinggi karena nilai sejarahnya. Kemudian ada koin emas, berbentuk koin dan bisa dijadikan untuk koleksi, investasi, atau alat tukar di beberapa tempat. Dan yang terakhir itu ada emas granul, di mana berupa butiran yang kemudian dapat dileburkan dalam bentuk kain. Biasanya emas granul ini disediakan dengan berat minimum 5 kg. Next. Kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dila, yaitu ada investasi emas dalam bentuk paper asset. Berbeda dengan investasi emas dalam bentuk real asset, investasi emas dalam paper asset tidak mempunyai bentuk fisik. Nah, yang pertama itu ada sertifikat emas. Sertifikat emas ini merupakan bukti kepemilikan emas yang tersimpan di bank suatu negara. Sertifikat emas dengan berinvestasi melalui sertifikat emas, kita bisa mengurangi resiko terhadap pencurian emas dan juga mengurangi biaya karena tidak ada biaya penyimpanan emas. Kemudian yang kedua ada saham perusahaan emas. Untuk harga saham perusahaan akan bergerak naik apabila keadaan pasar emas sedang naik dan harga saham perusahaan bergerak naik lebih cepat daripada harga emas fisik. Meskipun menguntungkan, akan tetapi investasi ini memiliki resiko yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada kontrak emas berjangka, yaitu perdagangan emas berjangka termasuk ke dalam produk trading derivatif produk yang memiliki leverage tinggi. Leverage atau daya ungkit yang tinggi dapat membuat untung yang besar dalam waktu sekejap dan juga sebaliknya. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada ETF atau Exchange Trade Fund, merupakan sejenis reksadana emas yang sahamnya dapat diperdagangkan di bursa efek atau pasar modal. ETF ini memiliki sedikit perbedaan dengan reksadana, di mana transaksi jual beli ETF dengan reksadana berbasis emas melalui lantai bursa. Investasi reksadana emas ini ditanamkan ke perdagangan emas fisik dan juga transaksi saham perusahaan emas. Investasi ini lebih menguntungkan dikarenakan pemiliknya tidak harus menyimpan emas secara fisik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada keuntungan dan kerugian dari investasi emas sendiri. Nah, yang pertama yaitu keuntungan. Nah, keuntungan dari investasi emas sendiri, yang pertama itu adalah resiko rendah. Harga logam mulia, salah satunya yaitu emas ini, jarang mengalami penurunan secara signifikan. Kemudian yang kedua yaitu mudah dicairkan. Baik emas batangan ataupun perhiasan, emas bisa dicairkan dalam waktu relatif singkat apabila dibandingkan instrumen investasi lain, misalnya properti, asalkan ada surat yang resmi. Kemudian yang ketiga bisa dimulai dengan modal kecil. Beberapa platform digital bahkan menyajikan jual beli emas digital mulai dari Rp50.000. Kemudian tidak ada biaya perawatan berlaku untuk emas digital. Nah, untuk kerugian dari investasi emas sendiri, yang pertama itu kurang cocok untuk investasi jangka pendek. Emas bukan instrumen investasi jangka pendek, sekalipun yang dibeli adalah emas antam, kenaikan harga emas antam dalam waktu singkat tidak akan mampu mengcover selisih harga beli dan harga jual. Harganya cenderung melambat saat ekonomi stabil. Kalaupun ekonomi sedang stabil, misalnya tidak ada inflasi, harga emas cenderung stabil. Tidak ada kenaikan, kalau ada pun biasanya sangat kecil. Kemudian yang ketiga itu berdampak kecil bagi ekonomi secara real. Karena bagi pertumbuhan ekonomi, investasi emas tidak ada dampaknya secara real. Jika memiliki sifat nasionalis tentu kurang cocok untuk berinvestasi emas di ranahnya. Oke, lanjut. Nah, untuk tips investasi emas sendiri, yang pertama itu harus mengenali kondisi finansial. Kemudian yang kedua harus terus memantau harga emas. Apakah ini saat yang tepat untuk melakukan investasi ataupun kurang tepat. Kemudian yang ketiga itu harus mengenali kadar karat emas.
Nah, itu kadar karat emas juga akan menentukan berapa keuntungan yang akan dicapai dalam investasi ini. Kemudian memilih ukuran produk yang tepat, kemudian juga tentukan tujuan investasi, selanjutnya simpan di tempat yang aman, kemudian beli di tempat yang terpercaya seperti emas Antam misalnya, kemudian pilih ukuran produk yang tepat. Ya, selanjutnya saya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat beberapa tempat untuk membeli emas. Yang pertama adalah toko emas yang sering kita jumpai. Lalu yang kedua adalah perusahaan Antam atau PT Aneka Tambang atau lebih dikenal dengan istilah PT Antam. Selanjutnya Pegadaian, Bank Syariah, toko emas online, marketplace, dan e-commerce. Next. Untuk yang terakhir adalah beberapa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan investasi emas. Yang pertama yaitu membeli emas tanpa melihat wujudnya. Lalu untuk tips atau pencegahan dari kesalahan membeli emas tanpa melihat wujudnya adalah yang pertama, kita bisa membeli emas secara langsung dari lembaga yang terpercaya. Lalu yang kedua, jika ingin melakukan investasi emas secara online, kita harus memastikan lembaga investasi yang dipilih memiliki reputasi yang baik dan menjamin keaslian emas yang dijadikan instrumen investasi. Lalu yang terakhir adalah untuk menghindari resiko penipuan oleh lembaga investasi bodong, kita dapat mengecek legalitas perusahaan atau lembaga tersebut melalui OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Kesalahan yang sering dilakukan yang kedua adalah tidak pernah memantau harga emas investasi. Emas tidak sekedar membeli, menimbun, ataupun menjual, tetapi perlu strategi khusus agar keuntungan yang didapat lebih maksimal dan dianjurkan untuk memantau harga emas setiap harinya agar kita tahu kapan momentum yang tepat untuk membeli atau menjual emas. Next slide. Yang ketiga adalah membeli emas dalam bentuk perhiasan. Sebaiknya kita menghindari membeli emas dalam bentuk perhiasan, karena besar kecilnya imbal balik dari perhiasan emas ditentukan oleh biaya pembuatan perhiasan. Toko emas tidak hanya menimbang berat dan kadar kemurnian emas, jadi semakin rumit desain dari perhiasan, makin besar pula ongkos yang kita akan keluarkan. Lalu, tips untuk menanggulangi kesalahan yang ketiga ini adalah memilih logam mulia emas yang dikeluarkan oleh PT Antam atau PT UBS yang sudah memiliki jaminan keaslian emas yang dibuktikan melalui sertifikatnya dan mudah diperoleh di lembaga keuangan seperti Pegadaian, bank, atau bahkan toko emas. Lalu yang terakhir adalah tidak memperhatikan kemurnian emas. Jadi kadar kemurnian emas harus mencapai 99% agar memiliki nilai investasi yang dapat menguntungkan. Lalu pastikan untuk memeriksa kemurnian emas sebelum memutuskan untuk membelinya. Dan yang terakhir, sebelum kita mulai berinvestasi emas, pastikan memiliki pengetahuan yang memadai seputar emas yang dapat diperoleh dari para pakar atau orang yang sudah berpengalaman sebelumnya dalam bidang investasi emas. Baik, sekian pemaparan terkait investasi emas oleh kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah pengucapan atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.